كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wafis Sahih disebutkan dalam kitab As-Sahih. Sahih di sini maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man faraqal jamaah qida shibrin famata famitatuhu jahiliyah." Man faraqal jamaah, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, siapa yang mengasingkan diri dari jamaah, qida shibrin, seukuran shibr, satu jengkal, famata, lalu dia mati, wafat, famitatuhu jahiliyatun, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Qauluhu wa fis sahih, ay fi sahihil Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qauluhu man faraqal jamaah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jamaah ay jama'atal muslimin, yaitu jamaah kaum muslimin. Wa taraka ta'atal amir al-muslim, dan meninggalkan ketaatan kepada pemimpin muslim. Shibran, seukuran, ay qadra shibrin, seukuran shibr, satu jengkal. Walau khurujan qalilan, walaupun hanya keluar sedikit saja, tidak mesti banyak, satu jengkal saja. Ini istilah ukuran pendek, satu jengkal. Siapa yang keluar dari kebersamaan bersama kaum muslimin, meninggalkan ketaatan kepada pemimpin muslim, seukuran satu jengkal saja, faqad asa biqadri mukhalafatihi, maka sungguh dia telah bermaksiat sesuai dengan kadar penyelisihannya. Famitatuhu jahiliyah, maka matinya dianggap sebagai mati jahiliyah. Ai maknanya mata ala hayatin min hayatil jahiliyah, maknanya dia mati dalam kondisi seperti kondisi jahiliyah, qabla al-Islam, sebelum adanya umat Islam ini tadi. Kenapa orang yang memberontak terhadap pemimpin yang sah, tidak mau taat kepada pemimpin yang sah, muslim, dikatakan dia mati sebagai mati jahiliyah? Alasannya, famin ahlil jahiliyah, karena termasuk bagian dari ahlul jahiliyah di zaman dahulu, man kanu ya'suna umara'ahum wa la yataqayyaduna bidzalik. Termasuk golongan ahlul jahiliyah di zaman dahulu adalah orang-orang yang suka membangkang terhadap pemimpin mereka,
dan tidak mau terikat dengan pemimpin. Tidak mau mengikat diri dengan pemimpin. Itu orang-orang ahlul jahiliyah. Orang-orang ahlul jahiliyah tidak mau taat kepada pemimpin, tidak mau mentaati penguasanya. Bahkan mereka tidak punya pemimpin. Sehingga ketika ada seseorang yang tidak mau mentaati pemimpin, tidak mau berbaiat kepada seorang pemimpin sah muslim, maka dianggap seperti kaum jahiliyah yang diantara perangai kaum jahiliyah tidak memiliki pemimpin. Ammal muslim, adapun seorang muslim, falaisa sahiba fawdha. Seorang muslim bukanlah dia seorang yang fawdha. Tahu fawdha? Gaduh. Seorang muslim bukan orang yang suka bikin gaduh. Bukan orang yang suka bikin ribut. Walaysa ma'na anna man mata 'asiyan mufariqan lil jamaah annahu kafir. Dan bukanlah makna ini juga bahwasannya orang yang mati dalam kondisi dia bermaksiat dianggap memisahkan diri dari jamaah. Bukan seperti ini. Bukan difahami annahu kafir, maknanya dia kafir, bukan. Lakin fihi khoslatun min khisalihim. Akan tetapi pada diri dia ada satu perangai dari perangai mereka. Apa perangai ahlul jahiliyah? Membangkang kepada pemimpin. Difahami? Sehingga bukan berarti dia ini kafir, mati seperti mati jahiliyah, maknanya keluar dari agama Islam, bukan. Tapi pada dirinya ada perangai dari perangai jahiliyah. Apa di antara perangai jahiliyah? Membangkang terhadap pemimpin. Suka tidak ada pemimpin. Wa hadza mithlu hadis. Ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tersebut dalam kondisi dia tidak memiliki hujjah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang wafat dalam kondisi dia tidak memiliki bayat di lehernya, maka dia mati dalam kondisi ibarat mati jahiliyah. Rawahu Muslim an Abdullah bin Umar. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Faham maknanya? Sehingga makna hadis Nabi SAW, barang siapa yang tidak mentaati pemimpin, yang melepaskan ketaatan bayatnya kepada pemimpin, maka dia mati ibarat mati jahiliyah. Bukan difahami hadis ini maknanya dia keluar dari agama Islam. Difahami? Bukan difahami juga dia kafir, tapi dikatakan dia keluar dari kesempurnaan Islam. Difahami? Makanya dalam bab ini disebutkan bab majaa fil khuruj an da'wal Islam. Bab perkara-perkara atau hal-hal yang terkait tentang keluar dari pengakuan Islam. Difahami? Keluar dari pengakuan Islamnya dia. Seseorang bisa keluar dari pengakuan Islamnya tadi, terkadang keluar secara totalitas atau keluar secara juz'iyah. Ana ulangi, keluarnya seseorang dari agama Islam itu ada dua kondisi. Imma al-khuruj bil kulliyah awil khuruj bil juz'iyah. Terkadang dia keluar secara kulliyah, totalitas, atau dia keluar dari agama Islam secara sebagian saja. Orang yang tidak mau taat kepada pemimpinnya, orang yang tidak mau berbaiat kepada pemimpin muslim yang sah, orang yang memberontak pemimpin muslim yang sah, dia telah keluar dari kesempurnaan atau salah satu bagian dari keislaman. Bukan berarti dia keluar total dari agama Islam. Wadih? Wa qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah,
Bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitan wa fi kulli halin wa tahrimul khuruj ala ta'ah wa mufaraqatil jama'ah. Kata Imam An-Nawawi, bab wajibnya senantiasa bersama jamaah kaum muslimin ketika munculnya sekian banyak fitnah, dan pada setiap kondisi, setiap keadaan, serta haramnya memberontak kepada pemimpin atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin, serta haramnya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Lihat di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa? Wajib bersama mulazamah jamaatil muslimin ketika muncul fitnah, ketika terjadi pemberontakan, ketika terjadi kudeta, ada sekelompok orang yang mengajak, menyeru untuk tidak mentaati pemimpin muslim, maka hendaknya kita bersama pemimpin yang sah, bersama pemimpin muslim. Itu wajib. Bagaimanapun kondisi kita, baik kondisi lapang, kondisi susah, kondisi senang terhadap pemimpin tadi, ataupun tidak senang terhadap pemimpin tadi, maka kewajiban kita adalah mulazamah jamaatil muslimin. Dan juga diharamkan keluar dari mentaati pemimpin kaum muslimin, dan haram juga memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Falladzina yad'una ilal mudhaharat wal inqilabat wal i'tisamat diddi hukamil muslimin yukhalifuna hadhil ahadits wa amsalihah. Maka orang-orang yang menyerukan kepada mudhaharat, demonstrasi, wal inqilabat, revolusi, wal i'tisamat, i'tisamat sama ya, reformasi yang semisalnya, ya, menentang para pemimpin kaum muslimin, maka orang-orang yang menyerukan hal tersebut, orang-orang yang mau ngajak bereformasi, berevolusi, apalagi ngajak demonstrasi dan yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Wa ma'rufun anna waliyal amri idza saqata hasalatil fitan. Perkara yang sudah diketahui semua, bahwasannya pemimpin kalau dia sampai lengser, hasalatil fitan, maka akan muncul sekian banyak fitnah. Ya, jadi antum artikan jangan sakoto itu diartikan jatuh. Kalau jatuh memang artinya jatuh, lengser gitu loh. Makanya antum jangan ngelongok. Gini. Cara antum ana menerjemahkan. Terus juga itu dapat ilmu bagi antum. Pasang telinga. Jangan antum ana enggak butuh, ana tuh butuh antum lihat, perhatikan bukunya antum. Yang enggak punya buku catat. Itu saja. Wa rubbama tawalla man huwa aswa'u halan minhu. Dan terkadang akan berkuasa orang yang jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan pemimpin yang sebelumnya, dibandingkan pemimpin yang lengser. Dulu orang memberontak terhadap, contoh di Yaman, orang memberontak kepada Ali Abdullah Saleh, digantilah dengan Abdul Rabbi Mansur. Dari Abdul Rabbi Mansur mereka berontak lagi, gantilah Abdul Malik Al-Houthi. Apa yang terjadi? Apakah lebih baik kondisi Yaman? Tidak. Orang melengsarkan Soeharto, ganti presiden, apa jauh lebih baik? Tidak. Ya, itulah kondisi yang ada. Jangan dikira ketika dilengserkan pemimpin tadi akan muncul pemimpin yang lebih baik, belum tentu. Wa ammal kuffar idza fa'alu dzalik. Adapun orang-orang kufar kalau melakukan hal tersebut, wa fa'alu kulla 4 sinin, dan mereka orang kufar akan melakukan setiap 4 tahun intikhabat. Ada 4 tahun pemilu. Di negara-negara kufar kadang 4 tahun pemilunya. Kalau kita berapa tahun? 5 tahun. Fahuwa dinuhum, pemilu, demokrasi itu agamanya orang-orang kufar. Fahum ahlu jahiliyah min zamanin. Mereka orang-orang kufar, ya, mereka adalah ahlu jahiliyah sejak zaman dahulu kala. Fahum yatba'una ahwa'ahum,
Yang namanya orang-orang kufar pasti mengikuti hawa nafsu mereka. Ya ikhwan, sistem demokrasi bukan sistem dari agama Islam. Tapi berasal dari siapa? Dari orang-orang kufar. Antum tahu sistem demokrasi sistem yang bagaimana? Sistem mengambil suara terbanyak. Itu namanya demokrasi. Bukan mengambil yang benar dan yang baik, tapi suara terbanyak. Kalau yang banyak tadi orang yang buruk, maka orang yang buruk tersebut yang akan dipilih menjadi pemimpin. Sedangkan secara wakil dan kenyataan di muka bumi ini lebih banyak yang buruk dibandingkan yang baik. Ya benar. Seperti itu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Kalau engkau mengikuti kebanyakan umat manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara makarnya orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, mereka berupaya untuk menerapkan ke setiap negara, ya, negara-negara muslimin sistem demokrasi ini tadi. Yaitu menjadikan tolak ukur patokan itu adalah standarnya adalah al-kathrah. Ya. Nah, dalam agama Islam bukanlah patokannya adalah banyak, tapi yang dinilai adalah ma wafaqal haq, sesuatu yang mencocoki kebenaran. Itulah al-haq. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.